Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya sekali, Bapak dan Ibu sekali, Allahumma Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan pagi hari ini. Dan kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan jadi sarana pertobatan pastinya kita kepada Allah dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyutsirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam, Ketua DKM, Wakil Ketua DKM, pengurus, semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajatnya, berikan kesehatan dan kelancaran dalam segala upaya dakwahnya. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada sesepuh, para asatiz, alim ulama yang ada di wilayah Jalan Biduri nomor 13 Bandung. Hafal ya Bu ya? Lihat di situ alamatnya. Dan salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada jamaah Masjid Darussalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan buat kita semua. Khusus juga saya sampaikan salam hormat bagi para ibu-ibu Majelis Taklim. Ada ya Majelis Taklim Darussalam. Semoga berikan keistiqomahan selalu Ibu. Insyaallah. Biasanya ibu kalau pagi-pagi suka masak katanya ya. Bagi-bagi makan. Habis ini katanya ada makan bareng katanya gitu kan. Ini saya udah gemeteran nih Ibu, lapar. Enggak boleh berharap kepada makhluk ya. Insyaallah. Dan salam hormat buat adik-adikku yang ada, Masya Allah, calon pelanjut kemakmuran masjid. Oh ada yang di atas juga. Maaf ya, jangan loncat ya please. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kebahagiaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahagia merayakan iman. Karena kenikmatan iman adalah nikmat yang paling besar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu pernah ditanya tentang beberapa hal. Salah satunya adalah tentang 3 hal yang terpenting di dalam kehidupan. Yang pertama itu adalah ketika Ali ditanyai tentang, menurut kamu apa kebahagiaan yang paling besar yang ada di dunia ini? Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, dari sekian banyak kebahagiaan dan kenikmatan yang ada di dunia ini, entah itu bahagia memiliki harta, entah itu bahagia memiliki pasangan, entah itu bahagia memiliki rumah, tetapi kebahagiaan dan kenikmatan paling besar, kata Ali bin Abi Thalib, adalah
bahagia memiliki iman dan Islam. Inilah kebahagiaan yang paling penting dibanding semua kenikmatan kebahagiaan yang ada di dunia ini. Kita gak banyak harta, tapi kita dekat dengan Allah, itu yang paling bahagia. Maka disebut oleh ulama, bahkan siapa manusia yang paling bahagia? Yang masih ngerti untuk sujud kepada Allah. Masih ngerti. Kenapa subuh ini jadi satu hal yang spesial? Karena gak semua orang itu bangun untuk kemudian datang ke masjid. Maka sudah program yang sangat luar biasa dari Pak DKM untuk kemudian membangun kemakmuran Gema memakmurkan Masjid Darussalam. Kita doakan mudah-mudahan dari gerakan kajian sederhana tiap minggu pagi hingga akhirnya kemudian bisa memotivasi seluruh warga untuk datang ke masjid. Bukan cuma yang sepuhnya. Kalau yang sepuh ke masjid ya udah biasa dan memang sudah seharusnya. Tapi yang masih muda ini yang kadang jadi PR, Pak. Wah, ini luar biasa. Mereka kuat di luar, tapi begitu kesuruh ke masjid susah, lemah. Bisa ikut fitness berjam-jam, wah, tapi ngangkat selimut berat. Touring bisa jauh. Sampai ke Timor Leste ada teman saya. Itu ke masjid, tapi ya alhamdulillah, insya Allah. Ya betul Pak, saya tadi dipaksa ke sini, diculik Pak. Karena saya lagi di infus Bu tuh. Beres di infus jam 2 subuh, jam 3 udah ada di depan rumah saya. Ternyata ada penculikan, amal soleh. Ternyata kalau harus syahid, alhamdulillah, insya Allah. Tetapi yang mati pun kalau nggak ada nikmat iman dan Islam, bahaya juga, celaka. Apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di dalam kitab Nasha'ihul Ibad karya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Bisa dibantu. Wan Abi Bakrin Siddiq As-Siddiq radhiyallahu an. Aman? Ibu terpeleset bukan? Oh, jatuh lagi. Bisa nanti dibantu. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Jadi kata Abu Bakar gini, man barang siapa dakhala al-qabra, siapa yang masuk ke dalam kubur, tetapi dia itu kenapa? Bila zadin faka'annama raqibal bahra. Jadi siapa yang masuk ke dalam kubur tetapi tidak membawa iman, maka ia bagaikan seseorang yang mengarungi samudra, lautan tanpa perahu. Jadi kebayang ketika orang mengarungi samudra yang luas tanpa perahu, maka sangat melelahkan, sangat capek dan sangat menyiksa. Itulah seseorang yang mati tidak membawa iman ke dalam kuburnya. Maka seseorang yang senantiasa tidak membawa keimanan di dalam kehidupan pun pasti dia akan serasa tersiksa. Seperti yang disampaikan di Quran surat Al-Maidah, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki kemudian Allah berikan hidayah kepadanya, maka Allah akan memberikan dia dada yang sangat lapang untuk menerima Islam, kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan. Orang ketika dekat sama Islam jadi bahagia. Orang ketika dekat sama Islam pasti jadi nikmat. Orang dekat sama Islam jadi tenang, menyenangkan, membahagiakan. Tapi kalau jauh kata Allah, doyikon harajan ka'anama yas'adu fis sama, maka dadanya menjadi sesak lagi sempit seperti mendaki ke langit, resah, gelisah, gundah, gulana, sedih yang tiada berkeujungan. Ada nggak Pak? Mohon maaf, orang yang stres gara-gara rumah tangganya. Kenapa suara ibu yang lebih keras? Ada ibu bahagia tapi dengan rumah tangga ini kan? Alhamdulillah ya. Insyaallah ya. Bapak bahagia Pak? Tertekan ya. Jadi ada orang yang stres dengan rumah tangganya, ada orang yang stres dengan sekolahnya. Kalau ditanya ke anak-anak, senang sekolah atau libur? Libur. Senang ada guru atau tidak ada guru? Tidak ada guru. Senang ada ujian atau tidak ada ujian? Tidak ada ujian. Tapi pengen sukses? Pengen. Beleguk syukuran teh ya. Gimana bisa? Ya karena tadi
Kesetresan itu akhirnya justru muncul ketika tujuannya bukan Allah. Mohon maaf, mungkin berbeda dengan apa yang disampaikan sains. Saya suka beda sama istri saya. Saya kemarin ngisi di World Mental World Mental Day, apalah itu pokoknya itu. Itu di Unisba kemarin ada prof dari psikolog juga. Kita bicara dari dua sisi tentang mental health, itu dari sisi akademis seperti apa dan dari sisi religius seperti apa. Kalau dari sisi akademis kan memang saya juga sepakat itu. Manusia sekarang ada yang namanya inferiority complex atau permasalahan tentang perasaan insecure, tidak percaya diri dalam menjalani kehidupan ini, seolah-olah dia bukan siapa-siapa karena dia nggak punya jabatan, nggak punya kuasa, nggak punya harta, sehingga akhirnya dia ngerasa rendah. Atau dia seorang anak muda yang lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, akhirnya dia ada kena mental. Tapi dari sisi keagamaan juga sebetulnya disebutkan bahwa sesungguhnya manusia itu mulia. Kalau kita lihat ahsani taqwim, ada beberapa ahsan di dalam Quran, salah satunya adalah ahsani taqwim. Manusia itu mulia karena makhluk yang paling mulia. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan seseorang yang stres itu sebetulnya, mohon maaf, itu seseorang yang sebetulnya dia jauh dari Allah. Tapi ketika dia dekat dengan Allah, dia akan lebih bahagia. Maka seorang yang kerja lebih bahagia ketika dia melibatkan Allah dalam pekerjaan. Nun sewu, kayak misalkan seorang ibu rumah tangga itu kemudian mengurusi rumah tangganya, dari mulai ke pasar, ngepel, nyuci, ngurusin anak, nganter pulang, jemput anak, misalkan. Itu kalau tidak dilakukan karena Allah, stres pasti. Halo, assalamualaikum teh. Betul? Betul. Itu ada penelitiannya kemarin. Tahun lalu ada di penelitian di Yale University, ada 15 ibu rumah tangga di satu rumah, di satu ruangan, mohon maaf, dan 15 ibu rumah tangga di ruangan yang lain. 15 ibu rumah tangga di ruangan yang pertama itu dikasih tahu kalau nyuci, ngepel itu senilai dengan pengurangan sekian kalori. Sebenarnya sama dengan olahraga, gerakannya. Ibu ke pasar atau ke supermarket belanja bahan makanan lalu balik lagi, itu sebetulnya setara dengan pengurangan sekian kalori. Ngejemur, nyuci, kemudian beresin rumah, nganter jemput anak, sebetulnya semua kegiatannya senilai dengan pengurangan sekian kalori. Itu diturunkan semuanya, dijelaskan di ruangan yang pertama. 15 ibu-ibu di ruangan pertama. 15 ibu-ibu yang di ruangan berikutnya itu sama sekali nggak diinformasikan bahwa pekerjaan itu sesuai sama dengan pengurangan sekian kalori. Dia hanya diberi tugas, ibu nganterin jemput anak, ibu beresin rumah, ibu nyuci piring, ibu nyapu, dan seterusnya. Luar biasa, beberapa waktu kemudian dikumpulkan kembali, lalu kemudian diteliti. Ternyata 15 ibu rumah tangga di ruangan yang pertama itu mengalami penurunan berat badan. Dan index of happiness-nya naik. Dan dia lebih bahagia dalam melakukannya. Dia lebih senang dengan pekerjaannya itu. Karena tadi mindset berpikirnya udah mikir bahwa ini bukan sesuatu yang berat, tapi ini sama dengan olahraga. Tetapi yang 15 ibu rumah tangga di ruangan yang kedua justru berat badannya naik dan bahkan kemudian sedikit stres atau tidak bahagia karena dia merasa tertekan dengan apa yang dia kerjakan. Ini sedikit menjawab tentang apa yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi bahwa Allah sesuai dengan prasangka hamba. Sehingga segala sesuatu ketika sudah dianggap beban, repot, pasti masalah. Maka akhirnya rumah tangga jadi masalah, kerja jadi masalah, kuliah jadi masalah, sekolah jadi masalah, bahkan hidup pun jadi masalah. Di mana letak masalah sebetulnya? Maka kemudian Nabiyana wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau yang ini rusak, semuanya rusak. Kalau ini kemudian ini sehat, semuanya juga sehat. Kemudian ditanya oleh sahabat, apa itu ya Rasulullah? Al-wahiyal qalbu. Itulah yang namanya hati. Maka tema kita pada hari ini adalah, insya Allah kita kajian sampai jam 9. Bismillah. Temanya adalah tentang hati yang sehat. Ketika membahas hati yang sehat, kita juga akan membahas tentang lawannya, itu adalah hati yang sakit. Hati yang sehat disebut dengan qalbun salim. Hati yang sakit disebut dengan qalbun marid. Sebetulnya ada yang ketiga, yaitu hati yang mati.
Hati yang mati disebut dengan qalbun mayyit, itulah hati yang mati. Hati yang mati itu disebut dengan khatamallahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim gishaw. Udah khatam itu, khatam, selesai, tutup tuh, mati itu, kunci sama Allah. Nah, qalbun marid itu ada penyakit di dalam hatinya, seperti tadi yang disampaikan di Quran surat Al-Hasr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Ada seseorang yang punya penyakit di dalam hatinya, yaitu dia yang lupa kepada dirinya, sehingga dia lupa kepada Allah, sehingga kemudian Allah menjadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Dia bingung mau ngerjain apa di dunia. Ada penyakit di dalam hatinya, sehingga dia termasuk golongan orang-orang yang fasik, orang yang lupa kepada Allah. Dan qalbun salim itulah hati-hati yang senantiasa selamat, yaitu orang yang senantiasa ridho kepada ketetapan Allah. Insyaallah 3 poin ini kita akan membahasnya. Hati ini menjadi sesuatu yang penting, sehingga kemudian di dalam Qurannya, Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-26, Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalikal khair. Maka sungguhnya kemudian Allah menciptakan anak cucu Adam anak cucu Adam, menjadikan kemudian yang namanya pakaian. Jadi kalau ada yang nanya fungsi pakaian itu apa, Bu? Fungsi pakaian Quran surat Al-A'raf ayat 26 itu cuma 2. Satu, sebagai menampilkan sesuatu yang indah dalam tubuh kita. Maka yang sering dandan biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak. Nah, kalau keundangan yang paling lama dandan ibu-ibu atau bapak-bapak? Pertanyaannya, ibu kalau keundangan itu dandan buat siapa? Buat suami atau buat tetangga? Harusnya ibu-ibu dandan cantik di rumah atau di luar rumah? Seksinya di luar rumah atau di rumah? Harus di rumah. Deg-degan juga ya Pak. Ini satu fungsi pakaian, sesuatu yang indah. Maka berpakaian diatur di dalam Islam, baik seorang muslim maupun seorang muslimah, seorang perempuan maupun seorang laki-laki, itu diatur. Maka kemudian kata baginda Nabi wa Habibana Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki batasan auratnya sampai lutut. Maka kalau kita main basket, main futsal, itu baiknya lutut kita tertutup. Sampai lutut ini tertutup karena aurat. Lalu kemudian sholat, kalau kita pakai kaos, hati-hati, itu suka terlihat celengan babi gitu. Tiba-tiba suka, mohon maaf Pak, itu belahannya tiba-tiba keluar, itu bisa jadi batal. Maka aurat seorang wanita itu disebutkan oleh Rasulullah juga ketika ditanya oleh Asma binti Abi Bakar. Ketika itu Asma bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, Ya Rasulullah, apa batasan aurat seorang wanita itu? Maka kemudian Rasulullah menjawab, batasan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Maka tangan kita, tangan ibu dan wajah ibu ini bukan satu aurat. Tapi sampai kaki kalau bisa ditutup pakai, mohon maaf, kaos kaki. Bisa, karena kaki termasuk juga jadi aurat. Bisa pakai kaos kaki bola, ya, bola itu. Tertutup kakinya. Kayak misal istri saya pakai cadar, itu pilihan. Dia boleh sampai ke titik itu juga dipersilakan, tapi bukan sesuatu yang kemudian diwajibkan ibu, itu tidak masalah kalau tidak pakai ini pun. Tapi ketika memakai cadar itu memang saya deg-degan juga itu. Saya pernah nganter istri saya ke kajian, Pak, semuanya cadar. Itu pas saya suruh sama istri saya, Papa, tas aku ketinggalan di mobil, tolong ambilin. Oh iya. Saya masuk ke masjid, saya lihat semuanya sama kayak istri saya, Pak. Kayak saya ini kayaknya yang ini nih. Nah, saya mau datang kata istri, Pak, aku di sini kayaknya yang ini, tetap ini. Bangsa. Hampir sama itu, Pak. Nah, itu batasan auratnya. Maka yang pertama, sesuatu yang indah. Wanita tidak boleh sebetulnya berpakaian ketat, memperlihatkan bentuk tubuhnya, lalu kemudian menonjolkan warna-warna yang menarik kaum laki-laki.
Itu baiknya. Pria juga diajak untuk berpakaian dengan baik, rapih dan benar. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk menutup aurat. Sesuatu untuk sesuatu yang indah, yang kedua untuk menutup aurat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Walibasut taqwa dzalikal khair." Tetapi yang namanya pakaian takwa itu, yang pakaian yang paling terbaik itu pakaian takwa. Pakaian yang paling terbaik adalah pakaian takwa. Maka nama baju ibu, bapak namanya baju takwa, koko ya, baju takwa. Baju takwa ini yang dimaksudkan kata baginda Nabi Muhammad SAW, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Maka takwa itu di sini, di sini, di sini, yaitu di hati. Maka Ibnu Qayyim al-Jauzi di dalam kitabnya menyebutkan amalan hati itu lebih penting daripada amalan fisik. Amalan fisik, saya ulangi, amalan hati itu lebih penting daripada sekedar amalan fisik. Saya ulangi 3 kali. Amalan hati itu lebih penting daripada sekedar amalan fisik. Tapi bukan berarti kita juga mengabaikan fisiknya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Mohon maaf saya bahas sedikit. Jangan sampai hijabnya kita justru tidak menghalangi kemudian hati kita suuzon kepada orang, lisan kita gibah sama orang, jelekin, jatuhin orang. Kopiah kita tidak menjadikan kemudian cerminan bahwa kita sebagai seorang muslim yang baik. Sehingga kadang ada keselnya juga nggak sih Pak ketika ngelihat yang korupsi, begitu beres korupsi sidang peci, begitu korupsi sidang hijab. Di satu sisi kesel, tapi di satu sisi bahagia, mungkin jadi jalan tobat kan gitu. Satu sisi. Contoh yang kemarin, mohon maaf ya, kemarin. Ini saya nggak mau bahas sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Ketika ada oknum ustadz yang cabul di pesantren, kira-kira yang rusaknya itu ustadznya atau apapun yang melekat pada dirinya? Apapun yang melekat sama dirinya Pak, yang pernah nempel aja ke bawah hinanya itu. Serius. Padahal cuman melekat. Sehingga keburukan seorang yang kemudian dilakukan oleh dai atau alim ulama, pemuka agama, itu lebih fatal daripada oleh orang umum. Lebih fatal kehancurannya. Maka Fatih akan seorang ulama besar dari Mesir menyebutkan, di akhir zaman itu banyak dai yang justru menjatuhkan, menghancurkan dakwahnya. Dia berbicara tentang agama, tapi dia yang kemudian tidak mempraktekkan nilai-nilainya. Maka Allah tegur di dalam Quran surat Al-Baqarah itu ayat 44. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsunal kitab. Bagaimana bisa kamu kemudian mengajak manusia ke jalan Allah? Kamu mengajak manusia jadi orang yang baik dan benar, kamu sendiri nggak ngejalaninnya. Kata Allah, sedangkan kamu ngerti kitab itu. Afalat takilun. Coba kamu berpikir ulang kembali tentang itu semua. Berapa banyak yang kemudian banyak ilmunya, tapi ilmunya tidak bisa membentenginya dari kemaksiatan. Ini yang kemudian dimaksudkan Ibnu Qayyim dengan kalimat lebih baik amalan hati daripada sekedar amalan fisik. Kalau sekedar mencari fisik, semua orang bisa berubah. Semua orang bisa menggunakan peci, semua orang bisa menggunakan gamis, semua orang bisa menggunakan hijab, semua orang bisa menggunakan cadar. Tapi amalan hati itu hanya rahasia hambanya dengan Allah. Maka ini yang kemudian luar biasa, keikhlasan itu disebutkan oleh Allah sendiri ketika ditanya, apa itu keikhlasan? Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan, Allah pernah sampaikan kepadaku, ikhlas adalah rahasia hambaku yang dititipkan kepada hatinya sendiri. Sehingga hanya lahir dan datang dari dirinya. Bukanlah sebuah keikhlasan kita ketika kemudian ada dalam ucapan. Repot itu Pak. Handi Boni mau ke Darussalam, mikir dulu budgetnya berapa, harga cocok, ustadz berangkat. Nggak ada Pak. Nggak tahu nih Pak DKM. Takutnya Pak Yudia calon nih, jangan. Nggak bercanda. Nggak ada ya Pak DKM, aman ya Pak. Nggak, demi Allah nggak pernah itu ada. Harus ada harga sekian saya berangkat. Harga cocok enggak? Jadwal cocok, saya sehat berangkat. Saya diundang ke Ternate tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Bulan Maret itu. Ustadz bisa bulan Maret? Udah ditanya dari tahun sebelumnya. Insya Allah bisa, insya Allah bisa, insya Allah. Terus ditanya Pak tiap bulan. Sampai saya kesel juga. Ustadz pasti bisa kan? Saya bilang, Bu, nggak ada yang pasti.
Insya Allah saya bisa. Maksudnya gimana Ustaz? Ya kalau insya Allah, ya insya Allah. Insya Allah saya sehat, saya masih hidup. Ya Ustaz, minimal Ustaz hidupnya masih sampai bulan Maret lah. Ya Allahu Akbar. Itu maksanya. Hati ini penting sekali Pak. Hati ini. Berapa banyak kita yang belajar banyak ilmu, tapi malah hatinya rusak. Kita jelekin orang lain, kita jatuhkan orang lain, kita rendahkan orang lain. Beda paham sedikit, ribut. Beda kunut sedikit, ribut. Ya nggak usah. Kita senantiasa berusaha untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Hati ini saya juga pernah tuh Pak. Ada di satu titik pengajaran agama yang bikin saya tuh kayaknya paling soleh ini saya. Yang lain nggak ke masjid ini lemah iman. Saya yang paling hebat ini. Tapi saya pikir-pikir lagi. Ketika saya belajar lagi bab tazkiyatun nufus, bab hati itu Pak, hancur kita Pak. Ternyata banyak kedengkian sama orang. Ketika ditanya sama guru saya, seberapa besar ingin kamu mereka selamat, dan seberapa besar sesuatu di hati kamu, justru banyak melaknat mereka. Jadi ketika ada yang maksiat jauh dari Allah, jangan cuma dinyinyirin, gimana caranya supaya kemudian kita bisa ajak ke masjid. Kunci sukses dakwah masjid adalah dakwah wilayahnya Pak. Sehingga ketika kemudian Masjid Darussalam membuat program Mari Memakmurkan Masjid Darussalam, maka kemudian kita akan memapping wilayah daerah Jalan Biduri dan sekitarnya. Ada berapa masyarakat yang belum ke masjid, berapa yang kemudian lansia, berapa yang anak, berapa anak muda. Kita buat programnya. Bismillah, dengan program pertama, mari kita memakmurkan masjid. Kajian setiap Ahad pagi, datang. Akhirnya kehitung sama Pak DKM. Bapak yang ini absen, yang ini absen. Pak RW hadir, Pak RT hadir. Kemudian ditanya Pak RT, jamaah di RT Bapak yang gak hadir berapa orang? Wah sekian Ustaz. Oh, berarti kita cari Pak, kenapa yang gak datang? Takutnya sakit. Kalau sakit, kita pertama yang nengoknya Pak. Kenapa? Al-insanu abdul ihsan. Bahwa manusia itu budaknya kebaikan. Jangan sampai yang nengok orang yang jauh dari masjid Pak. Kalau bisa orang yang dekat dengan masjid, itu orang pertama yang nengok. Ayo kita tengok Pak. Kalau bisa ada program Masjid Darussalam akan membantu melayani masyarakat, menyediakan ambulan gratis. Ada ya? Mantap, nanti saya boleh pinjam. Ambulan gratis, mantap. Jamaah kalau ada yang meninggal dilayani oleh masjid. Betul? Di sini kalau yang meninggal bayar atau dikasih uang? Gratis Pak. Di kompleks saya bayar Pak. Kemarin kakak saya meninggal, ternyata ada tagihan Pak, 2 juta. Bayar ambulan 500.000. Makanya saya bilang nanti saya tak beli wis ambulan. Terus saya seminggu sekali ke Jogokarian. Itu suatu saat didatangi sama pengurus masjid di Bandung. Perbandingan masjid. Kemudian saya jelaskan sedikit, ngobrol. Loh, iki Kang Boni, ini Kang Boni iya orang Bandung sanes. Mohon abdi orang Bandung. Nah di Jogja teka pake di Bandung malah. Kepakainya di Jogja. Jadi saya tahu tak kancani itu Pak. Dakwah di sana. Temenin teman-teman di Jogja, di Muntilan seminggu sekali alhamdulillah. Sekarang kita lagi bina Masjid Ngawen. Itu daerah Kabupaten Muntilan. Mu'alaf dari yang sebelumnya kristenisasi, alhamdulillah balik lagi ke Islam sekarang. Makanya tak tekuni seminggu sekali, alhamdulillah. Dan masya Allah sekarang dari 100 sekarang ada 600 jamaah rutin tiap Rabu pagi di sana. Alhamdulillah Pak. Ketika kebaikan itu yang pertama kunci cuman baik sama orang. Kalau ibu nggak baik sama anak, anak malah dapat kebaikannya dari orang. Jamin saya anak lebih betah sama orang daripada sama ibu. Anak gak betah di rumah, pasti cari kenyamanan di luar rumah. Al-insanu abdul ihsan. Maka ini semua tentang bagaimana kebaikan yang senantiasa mau kita keluarkan. Hati yang sehat itu hanya satu. Pertama, yang senantiasa lepas dari suuzonnya kepada Allah. Dia senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, dia senantiasa kemudian mudah melakukan kebaikan. Jika kalau ada di kalimat Jawa itu gitu, wes ojo leren dadi wong apik. Kamu itu jangan pernah berhenti menjadi orang yang baik. Urip iku urup atau hidup itu harus selalu menyala, memberikan kehangatan,
pencerahan, solusi bagi semuanya. Maka ini sudah jadi program solusi cerminan hati yang sehat. Kajian Ahad. Halo, assalamualaikum. Ini kenapa jadi stres banget ya ini? Masih semangat ya. Jadi cerminan hati yang sehat adalah ini. Nah, saya mungkin titip yang pertama, orang yang paling baik di daerah sini adalah orang yang udah ke masjid. Alhamdulillah Pak, bagus sekali Pak. Orang yang pertama baik, orang masjid. Saya masuk ke hotel, disambut Pak, dibukain sama security. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selalu. Sambut lagi, belum sampai resepsionis udah ada lagi. Namanya GRO, Guest Relation Officer. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa dibantu? Silakan, sudah pesan kamar sih sebelumnya Pak? Oh, baik sekali. Silakan Bapak mencicipi. Insya Allah ini bisa mau mencicipi air putih. Insya Allah. Kalau di tempatnya kadang kopi sih, tapi nggak apa-apa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya suka ada kopi, Kartika Sari. Tapi udah nggak apa-apa. Kartika Sari biasanya pas pulangnya itu. Tapi nggak usah ngerepot-repotin, udah ini. Saya udah ini aja. Astagfirullah. Nah, baik Pak, sampai resepsionisnya baik juga Bu, disambut. Selamat siang Bapak, ada yang saya bantu, mohon maaf bila pinjam KTP-nya Pak, udah pesan sebelumnya. Wow, baik sekali. Saya juga pernah ke salah satu bank Pak. Wah, saya nggak sebut banknya ya, inisial aja, BCA. Nah, ketika saya ke sana itu Pak, saya ke bank, security-nya baik banget itu Pak. Ternyata security-nya tuh ada training khusus Pak, buat berakhlak mulia. Itu bukain pintunya langsung. Oke, silakan selamat pagi, selamat siang Bapak. Ada yang bisa dibantu mau ke Samsung Service atau ke telnya Pak? Sudah dapat nomor antriannya atau belum? Silakan nomor antriannya sebelah sini Pak. Diambil sini. Lalu silakan Bapak ke sana. Oke, saya duduk ke situ Pak. Saya mau ke CS itu. Begitu saya duduk di CS, saya lihat teman kuliah saya yang jadi CS-nya Pak. Memang ada kisah dulu, tapi kan sudah selesai. Saya pikir ini dia kenal. Pas kebetulan namanya itu di nomor itu. Panggilan nomor ini, kurang tenu orang ya. Langsung. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk dulu Bapak, boleh minjem kartu ATM, buku tabungannya Pak. Silakan Pak. Mau minum air putih, teh atau kopi biasa Pak? Mau permen silakan bisa ambil. Saya sudah. Mohon maaf pakai bahasa Sunda. Ai maneh mun ka paman ka salaki kieu teh. Kamu kalau ke suami gini enggak? Dia bilang SOP Boni. Kenapa untuk sekedar SOP-nya manusia lu bisa nurut, tapi SOP-nya Allah susah? Maka apa seorang laki-laki ketika sama wanita lain bisa baik, tapi kalau sama istri sendiri males baik. Dengerin curhatan wanita lain semangat, apalagi jambu batu, janda manis baru beranak satu. Wah semangat itu dengerin. Tapi kalau istri sendiri males, nggak boleh. Seorang istri nggak boleh berbaik-baik kepada laki-laki lain kecuali kepada suaminya sendiri. Maka siapa yang akan mendapatkan kebaikan pertama di rumah kita, yaitu anak kita Pak. Pelaku yang di rumah. Maka kalimat Allah tidak pernah berubah itu di Quran surat At-Tahrim ayat 6, surat 66 ayat 6. Ku amputakum wa ahlikum. Hai ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu dari orang-orang yang beriman. Kalau ini kita buat jadi step, sehingga akhirnya Allah panggil kalimat huruf nida. Ini kemudian khusus spesifik memanggil siapa yang dipanggilnya, yaitu orang yang beriman. Al-imanu tasdikun bil qalbi, iqraru bil lisan, amalu bil arkan. Iman itu yang pertama, ada sesuatu yang dibenarkan di dalam hati. Dia yakini dengan sepenuh hatinya, yaitu hati yang sehat tadi, dia meyakini bahwa sadar posisi, mohon maaf sadar posisi, yaitu siapa saya, siapa Allah. Maka tadi di kalimat Sayyidul Istighfar ada kalimat Allahumma, ya Allah, anta Robbi. Ya Allah, engkaulah Rob kami ya. Rob dalam pengertian beda dengan ilah sama malik Pak. Ada qul a'udzu bi rabb malikin ilahin nas. Yang pertama, Rob itu lebih kepada pencipta, pengatur, pemeliharaan. Itu Rob. Maka kalau ayat-ayat Rob biasanya ujungnya nas tuh. Ya ayu ada nasnya tuh. Ya ayu tentang penciptaan tuh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum. Ya ayuhan nasu taqu Rabbakumul ladzi khalaqakum waladina astagfirullahalazim. Allah, kopi enggak ada ini tuh.
Ya ayuhan nas suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi kalau ilah udah kepada ketundukan, penghambaan. Contoh ayat lanjutan dari ayat Al-Baqarah 21 ayat 21 tadi, sekarang kedua-duanya. Alladzi ja'alakum fil ardi bina'an wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillah andada wa antum ta'lamun. Maka jangan mengadakan sekutu siapapun selain Allah. Sadar posisi. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Engkaulah Rabb kami. Engkau yang mencipta, Engkau yang mengatur, Engkau yang memelihara. Wes tenang aku pokoknya ya Allah. Engkau yang udah terakhir hidup ini aku yang atur ya Allah, acak-acakan. Maka silakan ya Allah, Engkau yang atur. Engkau yang lebih tahu. Makanya ada orang yang aneh, alasannya mencari rizki, tapi melupakan yang memberi rizki. Wah itu yang repot. Kayak yang kedua, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada totalitas, loyalitas yang layak saya persembahkan kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Khalaqtani, dan Engkau yang menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Masya Allah. Mohon maaf ya, saya sampai jam 5 ya. 5. Allahu Akbar. 5 sebentar lagi mungkin ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Wa ana abduka, ketika memposisikan ana abduka, saya sebagai hamba dan Allah sebagai Rabb, maka ada kesadaran posisi, ya saya budak, ini tuan. Ibu punya pembantu, ibu suruh, Bi, beli ke pasar, ini. Kata bibi, tuh lagi males, tuh pecat jangan gitu, pecat itu. Karena nggak mau nurut. Kok bisa? Nggak nurut? Kamu tuh pembantu saya loh. Ya saya nggak mau. Ya hidup saya gimana saya? Wah, repot Pak. Berapa banyak orang yang hidup di dunia tapi pakai aturannya sendiri. Hidupnya gimana maunya dia aja. Sholat nggak mau, ini nggak mau, pokoknya hidup gimana saya, nggak bisa. Maka ketika nggak sadar posisi, pasti akan belibet, hati rusak, runyem, hidup rungsing. Doyikon harajan kana mayasadu fis sama. Saya bukan judgement, tapi itu ayat Allah. Silakan dibuktikan. Orang yang jauh dari Allah runyem, pasti. Kenapa terjadi bunuh diri? Simple, mentok kemudian pada dia bisa untuk kemudian dekat dengan Allah. Orang yang jiwanya sehat, hatinya sehat, dia mudah beribadah kepada Allah. Orang yang jiwanya sehat, jiwanya sehat, raganya sakit, ya, meskipun raganya bapak ibu sakit, ibu meriang, misalkan demam, raganya ibu, tapi secara jiwanya, hatinya sehat, maka hati yang sehat akan memaksa kita untuk taat sama Allah. Itu gimana ceritanya itu? Ada kisah nanti perang Hamratul Asad, perang tentang setelah Uhud Pak. Itu nggak banyak diceritakan, ada dalam Quran juga itu. Nanti kapan-kapan saya ceritain supaya diundang lagi. Nah, berikutnya jiwa yang sehat, hati yang raga yang sakit. Tapi ada juga jiwa yang sakit, raga yang sehat. Meskipun raganya sehat, badannya kuat, tinggi besar badannya, fitness setiap hari, raganya kelihatannya sehat. Tapi karena jiwanya sakit, hatinya sakit, sulit dipakai untuk taat sama Allah. Sulit. Dipakai buat baik susah, dipakai ini susah. Dia milih kemudian berbuat baik sama yang baik saja. Dan dia senantiasa berusaha untuk Masya Allah, banyak nanti penyakitnya Pak, turunannya. Saya ada kajian di Masjid Trans Studio Bandung setiap malam Jumat, tapi itu memang malam Jumat dari maghrib sampai isya. Itu membahas tasirul kholak, akhlak, kitab akhlak yang mulia. Belajar dari mengindahkan hati kita kepada Allah. Maka menghubungkan antara makhluk dengan kholik yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Maka sudah sewajarnya yang diciptakan manut sama yang menciptakan. Saya percepat. Maka permasalahannya kenapa seseorang bisa kemudian jiwanya sakit dan tidak sehat hatinya. Saya ingat bangsa Indonesia ini dibangun dengan dasar-dasar juga jiwa yang sehat. Dilihat dari mana? Lagu kebangsaan. Bangunlah, bangunlah. Yang kedua baru raga. Yang pertamanya wabil khusus jiwa. Bangunlah jiwanya, jiwa dulu yang dibangunnya. Maka pada saat itu 1947 itu ketika Bung Tomo itu di Surabaya
mengawal kemudian pemuda-pemuda arek-arek Surabaya untuk kemudian menurunkan sekutu Belanda di sana. Mereka meminta fatwa kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Apakah ini masuk bagian dari jihad? Wahai Syekh, kata Kiai Hasyim Asy'ari, ini bagian dari jihad. Keluarlah resolusi jihad pada saat itu. Lalu kemudian Bung Tomo lari ke lapangan menyemangati para anak muda di sana. Diabadikan dalam buku Api Sejarah pertama tulisan Prof. Mansur Surya Negara. Kata Bung Tomo, seandainya tidak ada kalimat takbir, saya bingung menyemangati anak muda dengan kalimat apa. Dulu anak muda disemangati takbir, berontak Pak. Takbir, Allahu Akbar, maju mereka. Gak ada takutnya itu Pak. Bambu runcing di tangan pun serasa kemudian senjata yang paling canggih di dunia. Maka kemudian dilawan itu semua sekutu Belanda. Dirobek itu bendera yang warna biru sehingga tersisalah warna merah dan putih. Ribuan nyawa pada saat itu anak muda meninggal. Hilang kemudian mereka semua membela negara tanah air kita. Dari di kalimatillah, dengan kalimat Allah, dengan resolusi jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jiwanya yang sehat Pak, militan. Belanda ketakutan, kami mengenakan senjata lengkap untuk kemudian menghancurkan mereka. Mengapa mereka sangat mengejar kami? Karena mereka senantiasa menjemput kematiannya, sedangkan kami takut buat mati. Itu bedanya. Oh, Muslim gak takut mati Pak. Mentalnya seorang Muslim, siap mati, siap hidup. Inna solati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa harus takut dengan kematian? Justru kematian adalah awal mula menjemput kemudian kenikmatan. Itulah hati yang sehat. Ibu meninggal sekarang lagi ngaji, berkah. Si ibu meninggal kenapa? Masya Allah, pas lagi kajian subuh. Ya Allah. Coba ibu ngaji, meninggal kenapa? Zumba. Ya gak apa-apa kalau niat zumbanya karena Allah pengen lebih seksi di depan suami. Hamud dunya zulmatun fil qalbi wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Siapa yang senantiasa banyak mengkhawatirkan urusan dunia, maka gelap hatinya. Wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Tapi siapa yang senantiasa justru mengkhawatirkan urusan akhirat, maka cerah hatinya, bahagia dan tenang hatinya. Hidup kita lebih tenang ketika berpasrah sama Allah. Ibu memiliki suami, bapak memiliki istri. Ketika dipasrahkan, pasangan saya datang dari Allah, izin dari Allah dijodohkan, saya terima apapun kurangnya menjadi bentuk sabar saya, lebihnya menjadi syukur saya kepada Allah. Sehingga sikap yang muncul apa? Qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Maka tugas saya yang harus saya selesaikan, menjadi istri yang terbaik bagi suami saya, meskipun dikhianati berkali-kali. Lebih baik jujur tapi nyakitin, atau bohong tapi manis. Ya, pasti pilihan yang sulit. Kita pengennya selalu yang indah-indah di dunia ini Pak. Pengen pasangan kita baik, anak kita baik. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hamba. Kita pengen selalu ini, harta kita banyak, rumah kita nyaman, mobil kita nyaman, hidup kita nyaman. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hamba. Bukankah dunia ini disebutkan oleh baginda Nabi wa Habibana Nabi Muhammad SAW, ini hanyalah dunia sementara yang kita tinggal. Beberapa waktu lalu kita lihat berapa hancur rumah itu di Cianjur. Cepat yang punya harta hancur. Di situ memberikan sign pelajaran kepada kita bahwa inilah dunia. Apa yang kita bangga-banggakan tidak akan kemudian membawa kita pada kenikmatan akhirat kalau kita tidak mampu membawanya. Saya sedikit cerita tentang kemewahan tanpa menyindir siapapun. Yang pertama, kata Rasulullah Muhammad SAW, yang paling aku khawatirkan dari umatku nanti adalah mereka bukan tentang mereka miskin, tetapi aku khawatirkan mereka berlomba-lomba untuk saling membanggakan hartanya. Maka disambutlah kemudian dengan ayat alhaakumut takatsur hatta dzurtumul maqabir dan seterusnya. Ada yang menarik tapi bukan menjadi tandingannya. Dalam arti maksudnya saya bukan ngaduin, tapi inilah cara beliau memahami kalimat itu. Kalimat yang pertama kita bisa memahaminya. Kita juga jangan memahami oh berarti umat Islam harus miskin. Nah gitu juga. Kita lihat kalimat yang berikutnya. Siapa yang mempraktekannya? Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani seorang hakim besar pada saat itu, menggunakan kuda yang paling mewah pada saat itu, pakaian yang paling mewah pada saat itu. Kemudian ketika sedang berjalan ditegur oleh Yahudi miskin. Yahudi miskin. Kemudian Yahudi miskin ini bilang kepada Ibnu Hajar al-Asqalani, wahai Ibnu Hajar al-Asqalani, tidakkah kamu tahu perkataan nabimu? Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau paham. Yang mana maksud kamu? Banyak perkataan. Kata Yahudi miskin ini, bukankah nabimu pernah mengatakan
bahwa dunia ini penjara bagi seorang muslim dan surga bagi orang-orang kafir. Sekarang jelaskan padaku, surga apa yang ada padamu dengan semua kemewahan yang kau miliki, kekayaan yang banyak yang kau miliki. Dan surga apa? Penjara apa yang ada padamu dengan masih kebayang, ingat kan? Halo, assalamualaikum. Sekarang saya ulangi, wahai Ibnu Hajar Al-Asqalani, jelaskan kepadaku perkataan nabimu yang ini. Dunia ini penjara bagi seorang muslim dan surga bagi orang kafir. Sekarang jelaskan kepadaku, kata Yahudi buta, kata Yahudi miskin, mohon maaf. Penjara apa yang ada padamu dengan kemewahan yang kau punya, dengan kekayaan yang begitu banyak, dan surga apa yang ada padaku di dunia ini, sedangkan aku seorang yang miskin. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani menjawab dengan cerdasnya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, penjara yang ada padaku, saya jelaskan, semua kenikmatan yang aku dapatkan di dunia ini, kendaraan ini, rumah saya, baju mewah ini, harta saya yang banyak, dibandingkan dengan balasan nikmat Allah yang nanti ada di akhirat berupa surga, ini adalah penjara saya. Sedangkan surga yang ada padamu, dengan kemudian kemiskinan kamu hari ini, dengan kemudian kemelaratan kamu hari ini, ketersiksaan ekonomi kamu hari ini, dibandingkan dengan siksa neraka yang Allah sudah siapkan, inilah surganya kamu. Yahudi ini mikir, Pak, wah rugi itu kalau gitu. Maka langsung Yahudi bilang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka saya sampaikan di sini, jaga hati kita dari bab harta. Ini yang terakhir, yaitu pergunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu punya kendaraan, bapak punya kendaraan, pakai kendaraan untuk ibadah. Jangan pakai maksiat. Kendaraan pakai maksiat cepat rusak. Handphone pakai banyak maksiat, cepat rusak. Badan kita dipakai sering maksiat, Pak, cepat rusak ya, Pak. Kalau kita pakai sehat ini badan, insya Allah, Pak. Saya suka bilang sama jamaah umroh, setiap saya mau berangkat umroh, nggak boleh ada kesan mikir capek perjalanan jauh, nggak boleh. Setiap mau perjalanan, bismillah Bu, alhamdulillah ya, deket banget, bismillah, alhamdulillah, nggak kerasa kita makin dekat. Jauh, Ustaz, 7 jam. Semakin ibu ngerasa itu jauh, makin capek badan. Tapi kalau mindset pikir kita, alhamdulillah, ya Allah, dekat. Terus aja diganti dengan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Itu Pak, insya Allah nyampe Mekah sehat, Pak. Fisik lebih fresh. Saya sama bapak pesawatnya sama, misalkan sama-sama Garuda, enak dan nyaman. Kita sampai ke sana perjalanan misal 7 sampai 9 jam misal. 7-9 jam. Tapi ketika bapak mengamalkan doa safar perjalanan, subhanalladzi taqallana hadza wa kunna mukrin dan seterusnya, itu bapak mengamalkan dengan keyakinan, saya nggak ngamalin. Tapi saya bacanya, saya nggak ngamalin tapi. Nah, yang mengamalkan dan meyakini itu lebih fisiknya bisa lebih sehat insya Allah. Karena dia sedang menanamkan yang namanya afirmasi kepada frontal cortex otak bagian depan dia untuk mengatakan bahwa perjalanan kamu ini ringan karena kamu dibantu sama yang maha berkuasa. Sehingga kamu akan mengatakan watwi anna bu'da. Ya Allah, jarak yang jauh ini tolong dijadiin dekat aja ya Allah. Sehingga 7-9 jam perjalanan yang saya rasakan, energi yang Bapak habiskan bisa jadi cuma 2 jam. Kayak beda. Turunnya Bapak dari pesawat di Mekah itu kayak ngabisin porsi cuma 2 jam. Tapi saya kayak 7 jam, bahkan bisa jadi lebih karena udah ngerasa mentalnya udah dulu. Belum nyampe bandara Jakarta udah bilang ini, aduh capek, udah kena. Nggak lama 3 hari demam itu. Kalau saya udah lah gabut di jamaah umroh, wes tak kancani tak beli obat tuh udah pasti obat ini. Karena udah kerasa masalah mental. Maka kenapa Nabi itu menanamkan afirmasi, siapa yang kemudian minum zam-zam, baca ini sehat, bagus. Maka saya bilang, ayo semua fasilitas kita, hidup kita, harta kita pakai di jalan Allah. Program Darussalam, cancelingnya, Jumatan kita berapa Pak seminggu Pak? Ada berapa Ustaz? 2 juta. 2 juta. Ini saya kalkulasi dikit Pak. Ini terakhir sebelum saya closing. Misalkan kita ada 1 RT ada 1 komplek. Se-RW ya Pak. 1 RW ada berapa RT? 10 RT. 10 RT itu ada berapa rumah kakak? 1 RT
Satu RT 300 kakak? Beda-beda ya. Oke, 300 kakak lah. Saya hitung aja 100 lah, biar enak. 100 jamaah Masjid Darussalam. Udah. Oh, 100 jamaah Masjid Darussalam. Halo, assalamualaikum. Ini tapi rahasia kita ya Bu ya. Kasih tahu siapa. Ciri orang yang takwa itu dan hati yang sehat salah satunya itu ada kalimat gini di dalam Quran surat Ali Imran. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ada 3 poin. Nah, saya bahas poin yang pertama dulu. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra, yaitu orang yang menginfakkan. Ini bedanya nanti infak sama sedekah, sama zakat, sama wakaf. Mungkin sama ustadz yang lain nanti bisa disampaikan. Salah satunya kalau infak kepentingannya untuk dakwah. Guru ngaji yang ngajar di sini, tahsin ibu-ibu misalkan, atau kemudian pelayanan masyarakat untuk dakwah. Ada yang sakit pakai program infak ini. Nah, infak ini wajib bagi orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha. Dia yang senantiasa mengeluarkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, baik dalam keadaan bahagia maupun sulit, sehingga akhirnya nggak diukur berdasarkan sekedar nominal. Kalau mampu segit besar bagus, kalau nggak juga nggak apa-apa. Nah, saya kasih amalan yang pertama, yaitu sedekah subuh. Kayak sekarang bisa sebelum dikerjakan ya, Bapak sebelum sholat subuh masuk kenceleng. Bisa yang kedua, pulangnya pas mau suruk bentar lagi nih, masukin kemudian ke kotak infak. Tapi infak misal kalau mau di rumah boten apa nggak apa-apa. Misalkan 100 jamaah itu sehari sedekah infaknya 2.000 aja. Sehari 2.000 seorang tuh Pak. Istri apalagi kalau suami diajak juga sehari 2.000. Ibu siapin aja pouch atau kantong kecil. Niatin, ya Allah, mudah-mudahan ini jadi bagian saya mendukung dakwah Masjid Darussalam, infak di jalan Allah. Niatin, bismillah. Kalau punya hajat, sampaikan. Kalau punya keinginan, sampaikan. Ya mudah-mudahan ya Allah, anak saya disolehkan ya Allah. Robbi habli minas solihin, Robbana hablana. Atau Bapak usaha pengen lancar, doain ya Allah, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Bismillah. 2.000 sehari, setiap subuh. 2.000. Maka sehari kekumpul dari 100 orang berapa? 200.000. Saya kali 7 hari 1.400.000. 100 orang 1.400.000 seminggu. Dikali 4 5.600.000. Sehingga kas DKM dari sedekah subuh itu punya 5.600.000 sebulan. Kalau Bapak sudah punya program tabis, tabungan Islam, bagus. Kapan disetorkannya ini tabungan Islam ini? Berikan kemudian tabungan Islam, infak ini. Distorkan ketika sholat Jumat atau ada kegiatan seperti Ahad ini. Ahad setorkan ke masjid, Ahad setorkan ke masjid. Untuk apa peruntukannya? Dari umat kembali ke umat. Kita data siapa yang butuh, kemudian program apa yang cocok buat warga kita. Bukan warga kita, warga ibu dan bapak. Warga bapak, ibu di sini apa? Program apa yang belum ada? Oh, tahsin, kita bikin. Oh, kita ada program ini Ustaz. Pengen selalu ada program kunjungan kepada warga jamaah, warga-warga Ustaz. Oke, bantu. Atau akan mendukung pengajian antar RT Ustaz, dukung. Sehingga dana kasnya besar. Kalau dana DKM-nya minim Bu, programnya repot Pak. Jangan sampai kemudian nanti DKM harus bikin proposal mau ngapa-ngapain, minta sumbangan. Nanti kata orang kaya, ini kenapa Bapak DKM datang ke saya lagi, kok kayak nggak ada yang lain aja. Jadi orang Indonesia kalau diminta malah gitu. Kalau orang di luar Pak, nggak diminta itu marah orang Arab itu. Untuk sedekah itu kan mereka paling jago itu Pak. Saya pernah bagi-bagi roti aja Pak di Mekah itu, dimarahin sama orang Arab. Haji, antum, wah kamu kenapa ngambil jatah amal soleh saya? Ini lapak saya untuk berbagi makanan. Kamu jangan di sini. Coba bayangin, ngerebut itu disebutnya, ngerebut Pak. Masya Allah. Itu ada di daerah Kota Baru Parahyangan, kumpulan pengusaha yang
melayani satu ustadz di daerah, Pak. Ustadz ini nggak boleh mikirin apa-apa. Listriknya dari yang ini dari ini. Jadi anaknya yang sekolah, udah ini saya yang cover. Listrik rumah tangga, beras, sembakonya ini saya yang cover. Ustadz fokus ngajar aja. Jadi ustadz nggak dikasih celah untuk mikirin dunia ini. Fokus aja baca kitab, ngajarin, ngajar kitab, ngajarin. Memang itu prak-prakannya. Sehingga akhirnya para pengusaha bangun tuh semangat. Kemarin telepon, iya kena listrik mesti dibayar, pohon kurang, wah dicarekan, bagus kurang deh. Berebut, fastabikul khairat. Kalau bisa berlomba-lomba. Kajian subuh minggu depan, 2 minggu lagi, karena masih 2 minggu sekali. Mudah-mudahan saya doakan jadi seminggu sekali. Minggu depan kita doa apa? Saya Pak Ustadz, saya mau nyumbang pada DKM. Apa? Saya air minum dari saya. Bungkusan Kartika Sari tadi Prima Rasa, orang can kabagean ya. Kita juga belum ya Pak ya. Bungkus Prima Rasanya Ustadz dari saya. Siap. Oh Ustadz, nanti ke setiap Ustadz yang ngisi saya ngasih itu bingkisan buah-buahan. Biasanya kan suka ada yang kayak gitu ya Pak. Tapi nggak apa-apa ini, saya bukan ini kan. Bingkisannya buah, biar saya Ustadz. Saya yang jemput Ustadznya, kata Ayu dia, saya itu amal soleh saya, biar saya yang jemput. Ustazahnya, Ustazah. Ustadz, saya yang jemputnya. Ada lagi, Pak Ustadz, kalau Ustadznya mau nginep, rumahnya jauh, subuhnya susah kesini, biar saya berikan rumah saya, sebagian kamarnya, saya suruh Ustadz buat istirahat di situ Ustadz. Biar saya yang layani. Ini baru Madinah. Halo, Assalamualaikum. Takbir. Semangat ini ibu. Ibu-ibunya bilang, Ustadz, gimana kalau kita bikin makanan prasmanan gratis buat jamaah yang hadir, buat warga-warga. Ayo Pak, siap. Ustadz, gimana kalau saya mau bikin paket bikisan anak yang hadir Ustadz? Oke, mantap. Gandeng baru di masjid. Nggak apa-apa, ributnya di masjid. Nanti dipisahkan, rame. Seru tiap ahad. Ini dakwah yang luar biasa. Al-insanu abdul ihsan, manusia itu karena budaknya kebaikan. Maka dikatakan dari sederhana. Sekarang kalau kita kalinya lebih besar, 250 orang dikali 2000 dikali 7 dikali 4 dapat 14 juta sebulan. 250 orang dikali 2000 dikali 7 dikali 4 14 juta. Betul ya? Silakan mau dilakukan program apapun dari uang itu. Apalagi kalau ada yang sudah tadi siap berwakaf seperti bagaimana Utsman Abdurrahman bin Auf. Saya lihat bapak-bapak di sini alhamdulillah masya Allah kompak sekali. Tadi Pak Yudia yang jemput saya ke Kopo itu udah dari jam 2:30. Dari jam 2:30 jemput ke sana ke Kopo, bagian tugas-tugasnya. Itu mengorbankan waktu, tenaga, kesehatan dikorbankan, harta ya, bensin ya. Karena apa, mobil Rubiconnya itu boros. Jadi ya itulah yang jadi keberkahannya beliau. Ya mudah-mudahan beliau ikhlas ya. Ridho nganter saya pulang lagi Pak. Dan itu juga jadi amal soleh kita semua insyaallah. Terakhir semoga diberikan keistiqomahan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih banyak yang saya belum bisa sampaikan, masih bab tentang qalbun salim. Qalbun salim pun masih panjang. Tapi suatu waktu misalkan kapan-kapan saya ada waktu, ada kesempatan, ada usia, saya bisa kembali untuk menyampaikan tentang qalbun marid atau qalbun mayit supaya kita berhati-hati dengan itu semua dan kita sadar diri. Masuk saya juga Pak, repot Pak saya Pak. Makin dikenal, makin gak enak. Mending jadi ustadz tidak terkenal tuh enak Pak, gak punya banyak musuh. Tetapi qadarullahnya begitu Pak. Ketika saya ngisi di Masjid Darussalam, maka ibu-ibu yang jadwalnya saya cancel hari Sabtu ngamuk. Ustadz kenapa ngisi di Darussalam? Katanya besok subuh Ustadz ngisi buah batu, betul atau tidak? Sampaikan, jelaskan kepada kami. Sedangkan kami sudah membuking Ustadz 1 bulan yang lalu. Ustadz keluar kata-kata yang tidak enak. Saya mikir kalau saya tidak terkenal, saya mungkin tidak akan mendapatkan masalah itu. Belum suuzonnya dari orang, belum fitnahnya Pak, belum caloknya, Masya Allah. Itu saya pernah ngisi di Sumatera Pak, ngisi di Sumatera, Bali, nyampe Bandung, besoknya ditelepon tim audit. Mohon maaf Ustadz, saya mau memberikan penjelasan. Betul Ustadz menerima 40 juta. Masya Allah. Gimana Pak? Ini terkait tausiah yang kemarin. Saya bilang ini saya terima 4 juta
include PP pesawat pulang pergi Lampung Jakarta dan juga hotel, dan ada empek-empek 3 dus. Mungkin harga empek-empeknya 15 juta. Dia bilang, difoto sama dia, Pak, ternyata ada apa itu, selembaran kertas seolah-olah saya betul tanda tangan sudah terima 40 juta. Berarti yang ditilapnya berapa nih, Pak? 36 juta. Udah sering itu, Pak. Abah Syariah almarhum itu awalnya pernah marah juga karena saya katanya pernah diundang, saya nggak datang, padahal beliau udah ngasih DP. Saya bilang, saya bukan Honda Beat, Buya, kenapa saya dikasih DP? Nggak pernah ada DP. Ternyata ada oknum yang memanfaatkan nama calo. Statue ayah calo, kenapa? Maka jangan cari calo, cari saya saja, Pak. Tapi demi Allah, guru saya juga mengajarkan, wallahi, ibu saya bilang, jangan minta apapun. Kalau dikasih, terima. Kasihnya cuma air putih, nggak kopi, nggak apa-apa. Nggak usah jadi marah, gimana gitu ya, nggak usah. Karena memang udah rizkinya berarti air putih. Ya. Ibu dapat prima rasa, sehingga nggak apa-apa. Nggak usah jadi punduh, cirian kita mesti Darussalam, tunggal itu deh. Nggak usah. Karena semua harus lillahi ta'ala. Bismillah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Bahwa semurni-murninya ketaatan kita kepada Allah, dan kita hanya diperintahkan untuk taat kepada Allah. Salat karena Allah, hijab karena Allah, ngaji karena Allah, belajar karena Allah, kerja karena Allah, berumah tangga karena Allah, ngurus anak karena Allah, semuanya karena Allah. Insya Allah lebih bahagia, hati juga sehat insya Allah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat fi sabil haq. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kesalahan sekali lagi atau ada yang tersinggung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.